Halo, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di channel pribadi saya, seorang lulusan mahasiswa teknik sipil yang bekerja sebagai data analis. Oke, pada pagi hari ini saya akan share ilmu tentang rumus if, average if, dan average ifs pada Excel. Untuk pembukaan, rumus if ini simpelnya adalah rumus yang membantu kita untuk memberikan kriteria pada suatu nilai dengan syarat tertentu. Untuk di kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah seperti kita menggunakan aplikasi alarm pada HP kita. Jika kita men-setting alarm di jam 7 pagi, maka otomatis alarm akan nyala di jam 7. Sebelum jam 7, maka HP akan tetap diem atau tetap sunyi atau tetap senyap gitu. Jika sudah jam 7 atau jika logikanya benar, maka otomatis handphone kita akan berdering gitu. Tapi jika logikanya salah, maka HP akan tetap diam. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan rumus if simpelnya di kehidupan kita seperti itu. Kemudian untuk rumus average, teman-teman juga pasti udah paham sih average itu apa, yaitu merata-ratakan sejumlah data atau nilai gitu. Untuk average if, sama untuk merata-ratakan sejumlah nilai namun menggunakan satu kriteria atau satu filter gitu. Untuk rumus average ifs, kriteria yang digunakan lebih dari dua, ya minimal dua atau lebih lah. Itu adalah rumus average if dan average ifs. Kemudian untuk studi kasusnya adalah sudah tersedia data rekapitulasi nilai siswa kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 2 Semarang. Terdapat 10 siswa dengan masing-masing nilai ujiannya dan juga ada jenis kelamin setiap siswanya. Untuk yang pertama, kita akan memberikan kriteria lulus atau remedial setiap siswa. Untuk kriteria yang saya buat adalah KKM jika lebih dari 75 maka siswa tersebut lulus, dan jika kurang dari 75 maka dianggap remedi. Oke, tadi seperti yang saya jelaskan, jika lebih dari 75 atau logikanya angka ini jika lebih dari 75, maka kriteria di sini harapannya otomatis mengeluarkan kata-kata lulus. Namun jika kriteria atau logikanya salah, maka otomatis akan muncul remedial. Kalau ini 70, maka harapannya keluar di sini adalah remedial. Jika ini 90, harapannya otomatis muncul adalah lulus. Kita langsung gunakan rumus if. Logical test. Logika yang ingin kita bangun adalah ini 70 dikunci kolom biar nanti kita tarik ke bawah rumusnya tidak rusak atau kemana tidak rusak, juga sebagai disiplin kita untuk membiasakan menggunakan fitur kunci kolom atau kunci baris ini. Nah, logika yang digunakan adalah jika nilai ujian ini lebih dari 75, maka jika logikanya benar, maka kita ingin memunculkan kata-kata lulus. Nah, kalau kita mau menggunakan kata-kata, kita harus berikan tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Kemudian, jika ini salah, maka kita ingin mengeluarkan kata-kata remedial. Dan kita tutup kurung, kita enter. Nah, benar. 70 karena di bawah kriteria, maka dia otomatis keluar remedial. Kemudian kita copy, kemudian kita blok ke bawah, kita Ctrl V. Maka otomatis nilai yang logikanya benar atau lebih dari 75 akan terbaca lulus, lulus. Ini di bawah 75 maka remedial, dan seterusnya sampai yang paling bawah. Simple kan untuk rumus if? Kurang lebih simpelnya adalah jika logika tersebut memadai atau logika tersebut memenuhi, maka kita ingin memunculkan kriteria apa gitu. Kalau tidak memenuhi, kita ingin memunculkan apa gitu. Simpelnya seperti itu, teman-teman.
Kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus average. Pertanyaan pertama adalah berapa rata-rata nilai di kelas tersebut. Jika tanpa kriteria hanya ditanyakan rata-rata, maka rumus yang digunakan adalah average. Yang average ini kemudian kita blok aja semua, kemudian kita enter, langsung bisa juga. Nah, otomatis rata-rata akan muncul dari 10 siswa dengan nilainya rata-rata adalah di angka 80,8. Kemudian untuk yang kedua, rata-rata nilai lulus. Kriteria yang digunakan di sini hanya satu, yaitu lulus. Maka kita menggunakan rumus average if tanpa S. Range di sini adalah di mana rentang kriteria yang akan kita cari berada. Kriteria kita cari adalah lulus kan, maka yang kita blok adalah di mana kata lulus atau remedial itu ada. Dan jangan lupa kita kunci dalam kolom tersebut atau tabel tersebut. Kriteria yang kita inginkan adalah lulus. Average ring adalah rentang mana yang mau kita rata-ratakan gitu. Jadi yang mau kita rata-ratakan kan angka ini. Kita blok, jangan lupa kita kunci, kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian soal ketiga, rata-rata nilai yang remedial. Karena sama-sama menggunakan satu kriteria, maka kita bisa copy rumus di atasnya dan kita ganti kriteria yang tadi. Yang tadi kriteria lulus, kita ganti remedial. Nah, otomatis merata-ratakan kriteria angka yang remedial. Untuk soal keempat, rata-rata nilai lulus dan yang berjenis kelamin laki-laki. Di sini kan ada dua kriteria nih, yaitu lulus dan laki-laki. Maka rumus yang kita gunakan adalah average if menggunakan S. Nah, untuk yang menggunakan S ini, yang pertama kita blok adalah angka atau data mana yang mau kita rata-ratakan gitu, average range atau rentang yang mau kita rata-ratakan. Kita blok dulu, jangan lupa dikunci atau F4 satu kali. Kemudian sama kayak tadi, cara penggunaannya sama, yaitu kriteria range atau rentan kriteria yang pertama adalah di sini. Kita blok, kita kunci dengan kriteria lulus dan kriteria kedua yang berjenis kelamin laki-laki. Kita kunci, kemudian kita masukkan kriteria yang kita inginkan, yaitu laki-laki. Kita tutup kurung. Jadi rentan yang mau kita rata-ratakan, kemudian kriteria range ini atau rentang kriteria pertama itu ada di sini dengan kriteria lulus, kemudian kriteria kedua laki-laki dan letak kriterianya ada di sini. Dan kita enter. Otomatis ini akan merata-ratakan nilai siswa laki-laki yang lulus. Kemudian soal terakhir, berapa rata-rata nilai remedial yang siswa laki-laki? Karena dua kriteria sama seperti di atas, kita bisa copy, kemudian kita bisa paste rumusnya ke bawah dengan mengganti kriterianya menjadi remedial. Kita enter. Jadi otomatis ini juga akan merata-ratakan nilai yang remedial pada siswa laki-laki. Kurang lebih seperti itu, simple kan? Untuk memahami gimana cara kita memberikan kriteria pada suatu nilai dan bagaimana menggunakan rumus average, average if, dan average ifs. Oke, sekian dulu untuk share ilmu pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan bisa drop komen di bawah untuk materi apa yang ingin dibahas atau kritik saran bisa di kolom komentar.
Terima kasih teman-teman.